Baik, yang kami hormati para peserta Munas 2026, izinkan kami mungkin mengambil waktu tidak panjang 10-15 menit ke depan untuk memaparkan secara ringkas laporan pertanggungjawaban kami sebagai Ketua Umum yang diberi amanah pada Munas 2022 untuk mengawal perjalanan MPTI dari 2022 sampai 2025 kemarin. Next. Setelah penunjukan saya sebagai Ketua Umum di Oktober 2022 kalau tidak salah, waktu itu saya sudah diamanahi untuk segera membentuk kepengurusan di tingkat pusat. Alhamdulillah kurang lebih sebulan mungkin ya Mas ya, kita sudah terbentuk kepengurusan pusat dan sesuai juga amanah dari pembina saat itu bahwa agar melibatkan semua talent muslim dari bukan hanya Telkom Group, bukan hanya Telkom Parent maksudnya. Alhamdulillah waktu itu kan saya di kepengurusan 2022 sampai 2025 saya dibantu oleh Pak Hari Krismanaria sebagai Waketum, Pak Aris Tia Mega sebagai Sekum, Bu Arti Anandita sebagai Bendum. Di Sekum dan di Bendum juga ada timnya tapi tidak tertulis di sini. Ada di sampingnya ada Pak Dedi, Pak Taufik, itu Mas Raja Ihsan itu bantu di sekretariat. Di tempat bendahara ada Mbak Arin sama Mbak Emil, Bu Nur. Begitu pula para kabin. Alhamdulillah ini adalah teman-teman yang membantu kami di kepengurusan 2022 sampai 2025. Ada Mas Anung dari PIF, ada Kang Heri dari Mitratel, Mas Afif di Telkom, Kang Doni dari Kairin, Mas Bobi di Telkomsel, Mbak Tridewi di Telkom beserta dengan timnya. Di masing-masing bidang dakwah, pemberdayaan umat, litbang, pembinaan, media dan perempuan. Lanjut. Selain itu juga yang telah kami lakukan di pasca penunjukan kami sebagai ketum adalah berkoordinasi dengan para ketua regional yang ada saat itu. Jadi beberapa ketika kami diangkat menjadi ketum itu, ketua regional yang ketiga regional itu masih mengikuti kepengurusannya Pak Sandi gitu ya. Di waktu itu masih Pak Satria juga ya, kalau nggak salah jalan Pak Sandi masih Pak Satria kan? Saya lupa ya. Jakarta belum Pak Agus waktu itu. Bandung waktu itu Pak Laksono, Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi mengikuti juga beberapa musrek di beberapa tempat di tempat teman-teman di regional. Terbentukkan kepengurusan yang baru di dalam kepengurusan saya. Selain itu juga amanah dari pembina yang kami terima adalah tadi untuk mengkonsolidasikan juga badan-badan dakwah yang bukan silo ya istilahnya yang di masing-masing entitas lah. Kita tahu di Telkomsel ada NTT, di TA itu ada BM, ada BMTA, di Meta ada BI, di Kairin ada MT-nya, di Infra dan seterusnya, di Pemuda ada BDI dan seterusnya. Nah, di kepengurusan kami di pusat, kami coba, walaupun ini belum melebur secara 100% masuk ke kepengurusan NTT seperti harapan kita tadi diskusi kita sidang 2, alhamdulillah kami sudah punya forum dengan teman-teman ketua di masing-masing anak perusahaan ini. Ini koordinasinya lewat Mas Afif sebagai Kabid Litbang dan Hubungan Antar Lembaga. Sedangkan yang koordinasi dengan para ketua regional, saya minta Pak Waka, Pak Hari untuk yang mengelit di membantu saya. Next. Ini merecall saja ketika itu kami coba melakukan raker untuk menyusun program 2025. Tema saat ini adalah sinergi dan investing to support transformational success. Jadi memang di saat itu pun ketika BOD kita masih BOD yang lama, masih Pak Heri dan kawan-kawan, isu transformasi kan sudah sangat hangat ya, gitu, Five Bold Moves. Sehingga ini juga yang kita ambil sebagai tema saat itu. Di tema sebelumnya zaman Pak Sandi adalah penataan dan penguatan organisasi. Di tema saya atau
kepengurusan kami ketiga, sinergi dan investing to support performance success. Dengan program-program utamanya kurang lebih sinergi internal dan eksternal. Internal itu maksudnya di internal grup gitu, ke eksternal atau pihak yang terkait kita. Yang kedua adalah investasi pada sumber daya, karena ini sejalan juga dengan tadi taujih dari Dr. Agus ya. Investasi sumber daya yang perlu dilakukan selama 13 tahun di Mekah sebenarnya investasi sumber daya gitu. Menerapkan keimanan yang kuat. Yang ketiga adalah disiplin evaluasi dan KPI. Kita menginginkan organisasi kita berjalan dengan cara yang modern gitu. Dan harapannya nanti di fase berikutnya kita bisa memanen hasil investasi kita ini. Next. Nah, apa yang dilakukan di kami di pusat dari masing-masing bidang kurang lebih ini hanya gambaran besar. Kami di pusat juga sudah menyiapkan buku laporan LPG secara lengkap. Ini kurang lebih highlight saja item-item yang sudah dilakukan secara besarnya gitu. Di tempatnya Mas Hanung, yaitu di bidang dakwah dan keromparan masjid, tentu saja event terbesar yang dihandle oleh tempatnya Mas Hanung itu setiap tahun adalah Ramadan. Dan sekali akan kita datangi juga ya. Yang kedua, ada perbaikan atau mungkin ini perapihan ya Mas Hanung ya. Kita melakukan perapihan tema-tema yang kita sampaikan di setiap kajian duhur. Kita buat judulnya juga lebih ke anak muda, bahasanya level up gitu. Biar anak-anak muda juga lebih engage dengan kita, level up. Lalu kita bikin kurikulumnya lebih clear, ada bidang akhlak, ada bidang akidah dan lain. Dan ini tematiknya sudah kurikulum yang sudah kita susun dengan rapi gitu yang dibuat oleh Mas Hanung. Di bidang yang kedua di tempat Mbak Tri Dewi ada kajian rutin muslimah dan juga ada kelas Al-Quran dan bahasa Arab. Mungkin sebelum kita masuk sini, di 2022 itu masih di tengah-tengah kita berada di COVID, jadi belum reda COVID sehingga beberapa awal kegiatan kami di pusat itu masih belum full WFO, ya, belum full. Jadi pernah ya Bu Mbak Tri kita lakukan ini online kajian muslimah yang online. Begitu pula pas bahasa Arab dan Al-Quran. Di bidang pemberdayaan umat yang digawangi oleh Kang Aki nama bukannya, resminya Kang Saiful, tapi dikenalnya di kita Kang Aki. Penghimpunan dan penyaluran Ziswaf, sebenarnya mungkin lebih tepat Iswaf ya, karena Z sejak berdirinya UPZ Basnas Telkom itu sudah tidak dikelola oleh kita di TTI. Kalau ini disebutkan Ziswaf karena kita di sini disebutkan kolaborasi dengan tempatnya Pak Joni dengan UPZ Basnas Telkom. Kegiatan besar kita ada melakukan pengumpulan peduli Palestina dan Islam dan kegiatan-kegiatan lain. Di pembinaan karakter, ini juga yang tadi sesuai dengan amanah atau program besar tadi adalah investing the people. Kita coba bikin sekolah-sekolah kelas-kelas khusus. Mungkin kalau dulu istilahnya kita sering dengar halakoh gitu. Tapi kita tidak menggunakan hasil itu. Kita menggunakan kelas-kelas saja. Sekolah talent mulia juara itu STMJ. Ini terdiri dari mungkin 5-10 orang. Ada satu orang yang menjadi kayak mentornya gitu. Setiap minggu pertemuan mengkaji sebuah kurikulumnya sudah kita buat ya, kurikulumnya meliputi dari segala aspek dari sifat yang ingin kita dapatkan. Lalu juga ada kelas tematik atau yang studi generalnya. Kita akan mengundang Bu Justi sebagai expert di assessment ya kita ya. Beliau kan dulu SQL assessment kita. Bu Justi pernah mengisi di sini. Dan beberapa pengisi lain. Di bagian litbang ini tentu saja kalau biasanya ditugaskan kalau dari direksi sudah ada kebutuhan untuk kita bersilaturahmi dengan unit-unit di luar kita dengan MUK, dengan mesin besar Istiqlal dan lain-lain. Ini nanti digawangi oleh Mas Afif dan juga kolaborasi kegiatan dengan LAS MU dan lain-lain. Di bidang media
ini juga yang sudah kami coba jalankan, yaitu mendigitalisasi semua konten-konten positif yang kita laksanakan offline di sini. Sebenarnya harapannya kalau untuk teman-teman di regional yang satu time zone, let's say misalnya regional Jabodetabek gitu, yang nggak punya dananya sangat kurang untuk bisa setiap Senin Kamis mengadakan kajian duhur, sebenarnya bisa live gitu. Karena kita sudah setiap kali ada kajian di sini pasti itu kita pasang di YouTube gitu, di streaming. Itu bisa langsung dipasang di masjid-masjid kita mungkin masalahnya kalau yang beda time zone ya, di Jakarta duhur, di tempat bapak masih belum bisa, itu agak beda sih. Itu yang sudah dilakukan. Next. Nah ini kami coba refleksikan atas amanah atau apa istilahnya kalau dari Munas, rekomendasi ya. Rekomendasi Munas, rekomendasi Munas 2022 itu ada tiga kelompok besar gitu, di bidang SDM, di bidang organisasi, dan di bidang media dan tools. Yang visi dan misi itu sama seperti yang tadi kita lihat di depannya. Nah, mungkin saya nggak perlu bacakan semuanya, tapi ini kurang lebih adalah poin-poin yang menjadi rekomendasi di Munas 2022 untuk dilaksanakan pengurus 22-25. Tentu saja kami sebagai pengurus berusaha untuk bisa mengcover seluruhnya, akan tetapi ya kami laporkan apa adanya di sore hari ini bahwa beberapa item memang masih merah gitu, belum berhasil kami jalankan sesuai amanah Munas. Contoh misalkan yang bergeser ya merahnya itu, misalkan tata kelola penyaluran dana pembangunan masjid atau PZ atau program benefit anggota MTPG itu kan belum terasa sampai sekarang. Dan orang aktif di MTPG dengan tidak itu apa bedanya di dalam pandangan perusahaan? Kita misalnya memberikan sertifikat atau apa dari pemerintah dari perusahaan itu belum terjadi, masih merah. Yang di organisasi masih merah diantaranya adalah seperti improve juga peran kita MTPG di lingkungan MT-nya BUMN gitu. Ini juga masih belum. Yang kolaborasi eksternal masih juga lemah. Unit usaha juga masih catatan di kami. Sudah ada usaha-usaha yang akhirnya kita coba sempat kios yang di depan ini waktu COVID berhenti kan ya kakek. Kita tadinya mau ambil buat MTPG punya satu usaha di sana, tapi belum sempat terlaksana. Kemudian usaha, melakukan aktif registrasi anggota juga dulu. Sedangkan yang lainnya ini dari penilaian kami sejauh ini sudah kami laksanakan gitu. Memang personalnya mungkin akan merata dirasakan juga oleh teman-teman di regional. Kita merasakan keterbatasan SDM yang masih sama. Lalu koordinasi antar bidang, kadang juga kita masih kami di pusat dulu saya harapannya sebetulnya kami itu bisa core at least sebulan sekali, jadi pelaksanaannya bisa 3 bulan aja udah syukur gitu. Jadi akhirnya ya berjalan itu kalau kita kumpul di sini, kalau ketemu di sini kita diskusi gitu. Tapi dalam bentuk rakor yang resmi koordinasi antar bidang ini masih belum. Ya mungkin terkait juga dengan kesibukan teman-teman ya, karena di tengah transformasi yang sekarang badai itu luar biasa ini memang susah sih mencari waktu yang bisa mudah kita berkoordinasi. Keterbatasan dana itu menjadi catatan. Pembicara populer juga sempat menjadi isu karena ada pembatasan dari kalangan yang ini hijau, yang ini merah, ada seperti itu. Tapi alhamdulillah mungkin ini saya harus ini Pak Willy ketika akhir tahun kemarin berkunjung ke kita, ketika beliau pertama diangkat menjadi direktur HCM kita, terus sempat main datang ke sini ke MTPG, beliau menyampaikan itu udah gak ada lagi, merah hijau itu udah gak ada lagi. Yang penting para pembicara itu dikasih terms and condition, maksudnya jangan nyerempet-nyerempet yang agak-agak sensitif. Kegiatan keputrian layanan kesehatan muslimah memerlukan ruang khusus yang lebih representatif, jadi kita masih belum optimalnya komunikasi dan komunikasi digital. Ya, kita selalu berusaha setiap
acara itu kita digitalkan, tapi mungkin penyebarannya belum terlalu optimal. Beberapa rekomendasi perbaikan mungkin bisa nanti jadi catatan di munas kita di sidang ketiga. Tadi sudah terbahas juga ketika kita membahas AD dan ART ya, pembahasan struktur dan tata kelola organisasi. Contohnya tadi yang disampaikan oleh teman-teman di level wilayah tadi ya, ketika udah tidak ada lagi orang Telkom parent di sana, tapi yang anak-anak perusahaan malah merasa ini kan bukan MT saya, ini MT-nya Telkom parent gitu, merasa itu mungkin kita perlu buatkan nanti. Berikutnya peningkatan kapasitas SDM pengurus melalui pelatihan kepemimpinan, ini juga harus kita kuatkan lagi. Tadi program STMJ tadi itu bukan buat pengurus, jadi itu sebetulnya salah satu bentuk rekrutmen untuk next pengurus gitu. Jadi STMJ dari Sekolah Talent Mulia Juara itu kita lakukan. Biasanya kami di Nusa, kalau Mas Anu mengadakan kepengurusan Ramadan itu kita bikin pengurus ad hoc gitu. Ada satgasnya ya. Misalnya apa Mas Anu? Satgas atau apa? Panitiaan ad hoc gitu. Jadi bukan kita di pengurus RTDG yang langsung dulu, tapi ada panitia khusus gitu. Nah nanti setelah bubar, itu mereka kita tarik untuk ikut tadi di kelas-kelas yang STMJ atau hal-hal lain. Nah sebenarnya yang ini lebih ke kita di pengurus itu mungkin perlu juga penguatan kepemimpinan. Diverifikasi sumber pendanaan tadi misalkan untuk unit usaha dan lain-lain. Optimalisasi media dakwah untuk ekspansi dan engagement, penguatan program keputrian, pembinaan keluarga. Ini beberapa kali kita laksanakan yang berarti ada beberapa pelaksanaan agenda pranikah yang gitu kan, parenting dan lain-lain. Peningkatan sinergi dengan unit dan anak perusahaan kayaknya menjadi catatan kita ya di Munas tahun ini. Tadi catatan dari teman-teman kita masukkan nanti dari rekomendasi untuk pengurus berikutnya. Nah, khusus untuk yang paling bawah, legalitas dan kemandirian. Tadi kan teman-teman sempat lihat di anggaran dasar kita bahwa kita itu disebutkan organisasi yang berbadan hukum. Sampai dengan detik hari ini itu belum terjadi. Jadi MT3 ini masih berbadan hukum itu kan kalau tercatat di Kemenkumham. Itu bentuknya bisa berbeda-beda, bisa yayasan, bisa istilah asesor itu bisa istilahnya perkumpulan juga bisa. Perkumpulan juga bisa tercatat di. Nah itu belum tercapai. Ini masih menjadi PR perbaikan di kepengurusan berikutnya. Nanti besok mungkin akan ada peresmian yayasan, tapi yayasan ini bukan MTTG, bukan yayasannya MTTG, tapi yayasan underbow-nya MTTG. Maksudnya begini, kalau yang diharapkan di anggaran dasar kan sebetulnya MTTG-nya secara organisasi itu berbadan hukum kan gitu. Nah kalau yang besok diresmikan itu yayasan besok itu sebenarnya masih underbow-nya untuk membantu pekerjaan di bidangnya kami Aki di bidang pemberdayaan umat supaya rapi dalam penyaluran ISPAF dan juga nanti dalam pembentukan unit usaha lebih rapi dan hukumnya. Kami sempat misalkan ingin bikin biro travel yang umroh gitu. Tapi karena ketika mau sign kontrak nggak ada kita nggak bisa sign kontrak, jadinya personal gitu. Hendra Kurniawan gitu atau bukan organisasi. Nah, ini diperlukan memang sebetulnya. Kemarin kami sudah diskusi dengan beberapa satu konsultan tuh mungkin yang dekat dengan kita itu adalah justru perkumpulan gitu. Perkumpulan itu mungkin yang akan menjadi rekomendasi di Munas berikutnya. Di Munas ini. Next. Ya, mungkin itu sih, ini mengingatkan saja kepada kita, ini journey yang ada di amanah dalam anggaran dasar yang tadi kita sudah bahas dan putuskan. Memang journey kita itu ingin membawa semua insan muslim Telkom Group, entah dia karyawan, entah dia outsource, entah dia pensiunan, dari levelnya dia mukmin, naik menjadi mutkin, jadi menjadi profesional, naik lagi menjadi muslih, jadi bisa memperbaiki, dan menjadi mutakin gitu, jadi leader gitu. Memang ini pekerjaan tidak ringan, seperti tadi disampaikan. Saya lupa Pak Ramsi atau Pak Wiri tadi menyampaikan ini bukan pekerjaan sebentar kan kita, pekerjaan dakwah kita jadi ini bukan pekerjaan sebentar. Ini adalah spiritual journey gitu, yang
kita harus melibatkan portofolio amal kita. Kalau tidak demikian, dan otherwise we end up it's sort of emptiness, kita akan kosong. Tadi kalau Pak Willy saya dapat arahan beliau itu dengan transformasi kita yang saat ini sedang demikian masifnya begitu, kegalauan itu muncul, dan sebenarnya posisi kita itu mengingatkan lagi yang Pak Willy sampaikan ya, teman-teman kita, saudara kita kaum muslimin di kaum grup ini ya, at the end ya tawakal kuncinya kan. Kita nggak pernah tahu transformasi yang dibuat oleh manajemen ini seperti apa, hanya Allah aja yang tahu. Kembali ke tawakal ini, sense of meaning gitu, bahwa kita ini memang ya beribadah saja, bekerja ini, dan ujungnya adalah nafil ini tadi yang berkali-kali disebutkan oleh Pak Willy ya, untuk kebermanfaatan ya bahasa beliau tadi kan. Mungkin itu sih harapan kami, semoga nanti di pertemuan berikutnya tadi poin-poin yang kami mohon maaf belum bisa laksanakan selama 3 tahun bisa diperbaiki. Itu saja kalau tidak salah. Saya terakhir saya tinggal ya. Nextnya, ini sekedar laporan keuangan saja di posisi kami di pusat. Selama kepengurusan kami itu sejak Januari 23 diangkat akhir 2022. Inilah profil laporan keuangan yang sudah direkap oleh Bu Bendung. Di dana kas masjid posisi sekarang ada di sekitar 1M gitu, untuk digunakan berbagai program tadi, operasional masjid, pembinaan karakter, pemberdayaan umat, dan lain-lain. Memangnya Pak, kalau kita lihat dari program-program yang tadi, ini contoh misalnya operasional masjid ya kurang lebih setahun itu di pusat itu di angka sekitar hampir 400-an, 300-an mungkin. Tahsin tahfiz di 300-an, pembinaan di 80-an, pemberdayaan umat di sekitar 100. Ini beban umum dan administrasi ini sebenarnya lebih banyak di karyawan NTTG, bukan kita sebagai orang Telkom Group, kan kita sudah digaji, tapi ada yang karyawan NTTG di sini, dan operasional juga, operasional kita di sini. Ini mungkin bisa kami laporkan. Ini terakhir kelihatannya podcast. Ini kalau yang tadi adalah operasional masjidnya, ini adalah yang penyaluran iswafnya, penyaluran infak dan sedekah. Di kita berarti setahun itu kurang lebih mengelola sekitar 3,6 M ya kan kaki ya. Yang kita salurkan, kita terima dari berbagai muksinin, lalu kita salurkan termasuk ke teman-teman. Ini kan masuk juga ke teman-teman regional juga kan, yang dikelola, yang akhirnya masuk ke kasnya teman-teman di regional untuk disalurkan di sana. Kalau yang tadi yang awal itu adalah kas yang masjid yang di pusatnya, kalau ini adalah yang iswafnya. Baik, itu mungkin yang bisa kami sampaikan laporan kami setelah diamanahi menjadi pengurus NTTG 2022 sampai 2025. Kami mohon kepada Allah SWT mengampuni segala dosa atas segala kekurangan kami dalam mengemban amanah ini. Tidak ada niat mengkhianati amanah yang diberikan, kecuali memang dari kelemahan dan kebodohan kami pribadi. Semoga Allah mengampuni dan memberikan taufik hidayah kepada kita untuk memperbaiki terus organisasi ini supaya dakwah di Telkom ini semakin baik lagi. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.